Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlun Rahi, NPM akhir 003. Di sini saya akan mengerjakan tugas studi naskah. Saya akan membaca kitab Adabul Alim wal Mutalim karangan Syekh Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Babul khamis. Bab yang kelima. Fi adabil alim fi haqqi nafsihi. Bab yang kelima di dalamnya menjelaskan tentang adab seorang alim di dalam haknya seorang alim itu. Wa fihi, di dalam bab yang kelima, fi adabil alim fi haqqi nafsihi isruna adaban. Terdapat 10 adab. Al awwalu ayyudima muraqabatallahu ta'ala fi sirri wa alaniyati. Yang pertama, ayyudima muraqabatallahi ta'ala. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang sesungguhnya orang-orang yang alim itu harus selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah. Fisirri, di dalam keadaan sunyi atau sendiri, wa ala niyatihi, atau di dalam keramaian. Di poin pertama menjelaskan bahwasanya seorang alim ini harus selalu keadaan diawasi oleh Allah dalam keadaan sunyi atau sendiri maupun dalam keadaan ramai. Yang kedua, ayulazimu khaufahu ta'ala. Yang kedua itu seorang alim harus selalu merasa keadaannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jami harakatihi, di dalam semua perbuatannya. Wa sakinatihi, di dalam diamnya. Wa aqwalihi, di dalam perkataannya. Wa af'alihi, di dalam perbuatannya. Di poin kedua ini dijelaskan bahwasannya seorang alim ini harus selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya. Jadi seorang alim ini harus berhati-hati dalam segala perbuatannya. Harus harus berpikir dahulu sebelum bertindak. Dan selalu takut atas diamnya itu sendiri. Jadi orang alim ini diamnya pun harus takut. Yaitu kita diajarkan kalau kita diam, seorang alim ini diam itu bukan berdiam diri tapi berpikir atau berzikir. Wa qawlihi, di dalam perkataan dia harus berhati-hati, enggak boleh nyakitin orang lain, enggak boleh berkata kasar. Dia harus takutlah kepada Allah atas segala perbuatan dari mulutnya itu tersebut, perkataannya. Wa af'alihi, dan perbuatannya. Jadi seorang alim ini harus berhati-hati dalam bertindak. Fa innahu, sesungguhnya seorang alim, aminu, itu orang yang dipercaya, alama ustudi'a fihi, atas perkara yang ditetapkannya. Jadi seorang alim ini orang-orang yang dipercaya di sekitarnya, seperti orang dari keluarganya, tetangganya, kerabatnya. Orang-orang alim ini orang-orang yang terpercaya atas segala ketetapannya. Makanya orang alim ini sebenarnya nggak boleh sembrono, nggak boleh asal-asalan. Dia harus hati-hati dalam segala ketetapan dan ucapannya. Min ulumi, dari ilmu-ilmunya seorang alim, wa hikmatihi, dan hikmahnya, wa khosyatihi, dalam ketakutannya.
wa taraku dzalika, dan jika dia dan ketika meninggalkan tiga hal tersebut, minal khiyanati, maka orang alim itu berkhianat. Jadi ketika orang alim ini sudah dipercaya di sekitarnya dari keilmuannya, dari hikmahnya, dan dari ketakutannya kepada Allah, dan orang alim ini meninggalkan tiga hal tersebut, maka dia orang-orang yang berkhianat. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam perkara ini, la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul, wa takhunu amanatikum, dan janganlah kalian berkhianat atas amanat-amanat kalian, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Di sini Allah menekankan atau menegaskan bahwasannya janganlah kalian berkhianat atas perbuatan kalian oleh Allah dan Rasulnya, dan amanat-amanat kalian yang telah diamanati oleh sekitar kalian, dari keluarga, tetangga, kerabat. Jangan kalian berkhianat padahal kamu tahu, yaitu kalian tahu konsekuensinya ketika kalian berkhianat. Wathal itu yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu ayulazima sakinatu. Yang ketiga yaitu sesungguhnya orang-orang yang alim selalu merasa tenang. Dijelaskan di poin ketiga bahwasanya orang-orang alim ini selalu keadaan tenang, yaitu selalu keadaan tenang. Dia jadi tidak gegabah dalam segala tindakannya. Ketika ada suatu perkara, dia menghadapi suatu cobaan, dia enggak sembrono untuk mengambil keputusannya, dia selalu tenang. Itu orang alim. Warabi'u ayulazima waro. Yang keempat, sesungguhnya orang-orang alim ini selalu dalam keadaan waro, yaitu terhindar atau menghindari hal-hal yang membuat dia itu berbuat dosa. Orang-orang alim ini selalu takut pada Allah sehingga dia menghindari atau menjauhi hal-hal yang menjorok atau menuju kedosaan, berbuat dosa. Wal khamisu, yang kelima, ayulazima tawadu'a. Yang kelima ini menjelaskan bahwasannya orang-orang alim ini selalu tawadu. Orang alim ini nggak pernah sombong, nggak pernah unjuk tinggi. Dia selalu tawadu dan menghargai orang-orang yang di sekitarnya. Wasadisu, yang keenam, dijelaskan bahwasannya ayulazima khusyu'ullahu ta'ala. Yang keenam ini dijelaskan bahwasannya orang-orang yang alim itu dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma kataba Malik radhiyallahu anhu ila Rasyid. Seperti Imam Malik yang menuliskan surat kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Apa yang ditulis oleh Imam Malik? Idza alimta ilman falyara 'alaika. Jika kamu berilmu atau mengetahui ilmu, maka ketahuilah ilmu itu tersebut. Asaruhu, dari dampaknya atau pengaruhnya dari ilmu tersebut. Wa waqaruhu, dan wibawanya. Wasakinatuhu, dan ketenangannya. Wahilmahu, dan keagungannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul pernah bersabda, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Di dalam poin ke-6 dijelaskan bahwasannya orang alim itu harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
seperti surat yang ditulis oleh Imam Malik kepada Khulafa Harun ar-Rasyid yang berisi tentang ketahuilah kamu tentang ilmu. Ketika kamu sudah mengetahui ilmu, kamu akan mendapatkan efeknya, dampaknya, atau pengaruhnya. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan ilmu, secara otomatis dan secara tidak sadar kalian akan mendapatkan pengaruh yang kalian pelajari dari ilmu tersebut. Wa waqaruhu, dan kalian akan mendapatkan kewibawaan walaupun kalian tidak sadar menyadari. Wa sakinatu, dan kalian mendapatkan ketenangan. Wa hilmuhu, dan kalian akan mendapatkan kesabaran. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya, seperti yang dikatakan oleh Rasul, ulama itu pewaris para nabi. Jadi karena nabi itu orang yang penyabar, orangnya berilmu, jadi kita itu para orang-orang alim ini dikiaskan seperti nabi, pewaris para nabi, pewaris ilmu nabi. Karena nabi itu berwibawa, terus tenang dalam menghadapi tantangan apapun dan sabar, maka Rasul bersabda bahwasanya orang-orang alim ini pewaris para nabi. Wa qala Umar, dan Umar berkata, ta'allamu ilma, pelajarilah ilmu, wa ta'allamu ma'hu, dan juga pelajarilah ilmu. Apa yang dipelajari dari itu? Yaitu as-sakinatu wa waqaru, yaitu pelajarilah juga ilmu tenang dan ilmu wibawa. Jadi Umar ini mengajarkan kita bahwasanya ketika kalian belajar suatu ilmu, pelajarilah juga ketenangannya. Karena sesekali kita selalu merasakan ketika kita belajar, kita merasakan bosan atau merasa gelisah, nggak betah lah. Nah, di situ kita belajar juga dalam ketenangan dan wibawa, seperti adab, tata cara duduk, itu juga wibawa. Tuh, Umar menjelaskan dan mengajarkan kita bahwasanya ketika kita menuntut ilmu, kita juga harus menuntut atau belajar ketenangan. Wa qala ba'du salaf, dan ulama salaf berkata, sebagian ulama salaf berkata, haqqun 'alal 'alim ayyatawaddu'a lillahi ta'ala. Hak seorang alim yaitu sesungguhnya tawadu karena Allah Ta'ala, fi sirrihi wa ala niyatihi, di dalam kesunyiannya, di dalam kesendiriannya dia tawadu, nggak ada rasa sombong sama sekali. Wa ala niyatihi, dan di dalam keramaiannya, seorang alim ini nggak pernah merasa sombong ketika waktu dalam sendirinya maupun dalam keadaan ramai. Ketika ada menghadiri suatu majlis ilmu, dia tidak akan merasa sombong. Dia selalu tawadu, selalu menganggap orang lain itu lebih pintar dan lebih alim dibandingkan mereka, dibandingkan orang alim itu sendiri. Watahtarizu min nafsihi, dan orang alim ini selalu menjaga dirinya dari segala nafsu. Tuh. Jadi orang alim ini selalu menjaga dirinya ini dari hawa nafsu. Dia selalu sabar ketika dia untuk ingin melakukan dosa, dia selalu sabar dan ingat kepada Allah, takut kepada Allah. Wa yaqifa amma askala alaihi, dan cukup atau berhenti ketika mereka mendapatkan kesusahan untuk melakukan kebaikan. Contoh, ketika dia mengikuti acara atau dia bekerja tapi menunda waktu sholat karena dia sudah lalai
lalai meninggalkan atau lalai dalam sholat, dia pasti berhenti dan meninggalkan pekerjaan tersebut. Itu ciri-ciri orang-orang alim. Tuh. Wasabi'u yang ketujuh, ayyakuna ta'wiluhu fi jami umuri Allah ta'ala. Yang ketujuh ini menjelaskan bahwasanya seorang alim akan selalu berpegang kepada Allah di dalam segala urusannya. Tuh. Orang alim ini selalu mengutamakan atau selalu berpegang kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Segala perbuatannya itu selalu disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di poin ketujuh ini kita diajarkan bahwasanya segala sesuatu itu harus disandingkan atas, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Segala sesuatu yang kita berbuat, ketika kita melakukan apapun yang kita ingin kerjakan, kita harus lillahi ta'ala, yaitu kita sandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaminu yang kedelapan, alla yaj'ala ilmuhu sulaman yatawassalu bihi ila a'radi dunyawiyati. Yang kedelapan ini larangan untuk kita sebagai seorang alim, seorang berilmu, alla yaj'ala ilmuhu, sesungguhnya kalian jangan menjadikan ilmu kalian sulaman, itu tangga, yatawassulu, untuk menuju bihi, ilmu kalian itu, ila a'radi dunyawiyati, untuk menuju urusan-urusan dunia atau tujuan-tujuan dunia. Min jahin, yaitu pangkat, au malin, yaitu harta, au sum'atin, atau orang-orang yang didengar. Jadi jangan kalian ketika punya ilmu, jangan mau kalian didengar terus perkataan kalian, jangan. Au suhrotin, atau menjadi orang yang terkenal, famous. Ketika kalian punya ilmu, kamu pengen jadi terkenal, pengen masuk TV, gitu. Jangan. Au hutmatin, atau pengen ditolong orang. Ketika kalian belajar terus, punya ilmu, udah dikenal sama orang lain, jangan kalian berharap untuk ditolong orang lain. Au taqaddumi alal aqranihi, dan janganlah kalian ilmu itu menjadikan untuk mengalahkan teman kalian, atau mengalahkan atau bertentangan dengan apa yang di sekitar kalian. Di poin ke-8 ini kita di banyak larangan-larangan seorang alim. Yang pertama, janganlah seorang alim ini ilmunya ini untuk duniawi, tujuan-tujuan dunia. Jadi di poin ke-8 ini kita diajarkan bahwasannya ilmu kita ini yang kita pelajari, yang kita dapat ini hanya lillahi ta'ala. Gak boleh ada gak boleh ada tujuan-tujuan dunia seperti naik pangkat, itu untuk mencari harta, atau untuk didengar orang, tuh, untuk terkenal, tuh. Jangan ada niatan-niatan hal-hal tersebut. Kita niat belajar itu untuk lillahi ta'ala. Jadi dari poin 1 sampai poin 8 ini kita dijelaskan bahwasannya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, yang kita niat itu kita utamakan itu untuk lillahi ta'ala. Semua urusan yang ada, semua urusan yang kita ingin lakukan itu kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya bacakan dari poin ke-1 sampai poin ke-8 bermanfaat bagi kalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.